5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Sangat lembut, tapi bertanggung jawab. Mami itu tidak pernah melarang anaknya mau jadi apa. Tapi harus tanggung jawab dengan komitmen yang kamu pilih. Intinya ibu saya itu orang yang kuat, Mbak. Sabar. Sabar itu sabar banget. Terus kuat. Terus ibu saya itu orangnya apa ya? Wanita yang penuh perjuangan gitu, Mbak, dalam membesarkan anak-anaknya gitu. Ya dia ibu kan, ibu yang saya bilang ma itu bumi, tempat saya berpijak gitu. Saya berkali-kali ngiri dengan teman-teman yang masih diberi orang tua masih lengkap gitu. Mama itu seperti bagi saya itu kayak bidadari tak bersayap, malaikat penolong. Mama itu segalanya untuk saya. Ibu buat pribadi saya adalah sosok yang tidak bisa lepas dari kehidupan saya, dan itu adalah sumber kekuatan hidup saya itu ada di ibu. Buat saya mama tuh, saya bilang keajaiban dunia itu mama. Karena mama tuh segalanya buat saya. Untuk mama tersayang, adik cuma mau bilang terima kasih sudah menjadi ibu terbaik untuk adik. Terima kasih sudah merawat, selalu merawat dan menjaga adik sampai saat ini. Terima kasih juga selalu mendoakan adik, mendoakan yang terbaik untuk adik. Sekaligus adik juga mau minta maaf karena ada harapan-harapan mama yang memang adik sampai saat ini belum bisa penuhi. Rasa-rasanya saya belum pernah deh membahagiakan ibu saya. Malah yang ada saya sering merepotkan. Di saat orang lain nggak ada, mama ternyata yang selalu ada untuk adik. Minta tolong apapun mama selalu bantu. Ibu, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih selama hidup ibu hingga saat ini, selalu mendoakan saya, selalu memberikan support kepada saya, selalu menyisihkan waktu, jiwa dan raganya untuk saya. Sebesar apapun bakti saya kepada ibu mungkin lebih kecil daripada pengabdian ibu kepada saya, membesarkan saya. Cita-cita saya hanya satu, suatu saat nanti kita bisa berangkat haji bersama. Intinya saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena mereka sudah menjadi orang tua terbaik yang ada di muka bumi bagi saya. Ma, makasih udah ngasih Maya. Makasih udah support Maya terus. Tapi Maya kayak sekarang. Makasih udah mau nerima Maya. Dan semua kekurangan buat dia Maya.
Adik sayang Mami. Adik sangat cinta Mami. Adik rindu doa Mami. Dan adik akan selalu merindukan doa Mami. Itu. Kesuwun. Saya cuma bisa bilang kesuwun. Terima kasih. Pasti beliau juga menyiapkan ubun-ubun saya. Barakallah. Ibu saya cuma bisa bilang kesuwun gitu. Ibu bisa menggantikan dan menjadi siapapun. Namun seorang ibu tidak akan pernah bisa digantikan siapapun. Selamat Hari Ibu tahun 2020. Oke, Suster, mungkin Suster belum selesai menjelaskan tadi ya tentang syarat-syarat untuk peziarah yang mau berkunjung ke sini. Oke, silakan Suster. Tadi kalau yang datang ke tempat ini, karena ini adalah tempat untuk berdoa, maka yang datang itu ya paling tidak juga tahu menjaga etika sopan santun, ya. Lalu menjaga keheningan, karena semua orang yang datang adalah ya punya untuk waktu untuk berdoa. Iya. Ya. Lalu kalau datang ke tempat ini juga wajib untuk lapor diri supaya suster kami tahu bahwa ada tamu. Ya. Dan kalau mau pulang juga sama pamit dan wajib untuk isi buku tamu. Oh iya benar. Supaya kita tahu kita punya tamu 1 hari itu berapa, 1 minggu itu berapa, 1 bulan berapa, dan 1 tahun kita tahu berapa ribu orang yang datang. Pengunjung ya? Pengunjung dalam setahun. Iya. Gitu, ya. Mungkin satu yang Suster lupakan yaitu mungkin setiap peziarah yang datang sini harus menjaga kebersihan. Iya, betul ya, wajib menjaga kebersihan. Ya. Apalagi sekarang kan lagi dalam masa COVID-19, mungkin mereka datang dengan harus menaati prokes yang ada ya. Iya, betul. Iya. Karena saya lihat di sini tadi di depan kapela, di depan suster menyiapkan hand sanitizer, ada juga untuk pencuci tangannya, dan ini sangat luar biasa, Suster. Jadi para peziarah yang ingin berziarah ke sini, yang ingin menemukan kedamaian hati, yang ingin menemukan keheningan, inilah tempatnya ya, Suster. Iya. Oke, baik Suster. Syarat-syaratnya sudah. Nah sekarang apa saja yang dilakukan para peziarah ketika melakukan kunjungan ke sini, dan biasanya lokasi mana yang sering dikunjungi? Ya, kalau para peziarah datang di tempat ini, yang mereka buat itu ya berdoa, masuk baik itu kapela yang pertama, juga kapela yang kedua, di ruang adorasi di Gua Maria, lalu di Lopo tempat hari-hari Bapak Uskup dikuburkan, itu tempat rumah Bapak Uskup dulu di situ, lalu ya, air suci Bapak Uskup. Nah, air ini adalah air minum dulu keluarga Bapak Uskup di tempat ini, dan menurut cerita bahwa air itu dulu waktu masih kecil Bapak Uskup selalu ambil air itu, dan itu adalah air minum. Nah, di sini adalah kerajaan. Ini adalah istana raja di tempat ini. Bapak Don Kaitanus itu adalah raja di tempat ini, dan Bapak Uskup Agung Gabriel Manek ketika bapak mamanya meninggal diangkat oleh Bapak Raja Don Kaitanus, karena istri dari Bapak Raja Don Kaitanus adalah tante kandung dari Bapak Uskup Agung Gabriel Manek. Iya. Oh iya, Suster. Dan Suster, bagaimana kesan dari peziarah yang datang ke sini? Ya, kalau kesan pada umumnya mereka katakan bahwa mereka senang sekali, mereka gembira, lalu mereka merasa tenang, mereka merasa damai, lalu mereka merasa ada kekuatan, punya kedekatan dengan Tuhan sangat tinggi, dan juga di tempat ini mereka sangat merasa damai karena intensi-intensi mereka, khususnya berdoa dengan perantaran doa Bapak Uskup Agung Gabriel Manek, ya semuanya dikabulkan oleh Tuhan. Doa mereka kepada Allah, kepada Tuhan,
dengan perantaran doa Bapak Uskup Agung. Berarti di tempat ini ada mujizat ya, Suster ya? Ya, Tergantung kepercayaan kita. Ya, kepercayaan kita. Artinya ya betul-betul kalau kita datang, kita yakin ya bisa. Apa intensi apa saja itu bisa terwujud. Berarti dengan keyakinan kita sendiri ya, Suster ya? Dengan dan melalui perantaran doa Bapak Uskup Agung. Suster, dalam penjelasan Suster yang pertama tadi, Suster juga mengatakan kalau di area dari Kapela Monsinyur Gabriel Manik ini sendiri ada Gua Maria Lourdes dan juga ada air sumur yang setiap harinya semasa hidup dari Bapak Uskup sering digunakan untuk kehidupan sehari air minum ya. Kira-kira di mana letaknya, Suster? Oh ya, mari kita. Oke, baik. Ke tempatnya. Jadi letaknya di bawah atau di mana ya? Di bawah. Oh ya, di bawah. Ya, di bawah. Tetapi sebelum kita ke sana, ya, di bagian kanan ini ruang adorasi. Oh, jadi ruang adorasi berada langsung di bagian belakang bawah ya? Iya. Basement. Basement. Iya. Basement dari kapela ini sendiri. Iya, betul. Oh, iya. Di dalam sini. Ini dia ruang adorasi. adorasi. Jadi sahabat budaya, di dalam ruang adorasi ini sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Suster, kita boleh merenung, kita boleh merefleksikan semua yang ada dalam hati kita, dan juga kita boleh menyembah Tuhan Yesus yang ada di dalam sakramen Maha Kudus. Itulah kepercayaan kami di sini. Bagaimana, Suster? Kita Mari langsung lanjut ya. Iya, Oke. iya. Mari ke sana. Nah, Suster, sebelum kita sampai ke sana, kira-kira rumah-rumah kecil ini apa ya, Suster? Ini stasi. Stasi misalnya sekarang ini adalah di tempat ini Ya. Yesus menasihati para wanita yang menangis. Oh, jadi ini stasi atau perhentian untuk jalan salib ya? Untuk jalan salib. Oh ya. Betul. Dan ini adalah salah satu Ya. stasi yang ke-8 ya. Ya. Yesus menasihati para wanita, yang menangis. Wah. Ya. Kapan Yesus menasihati kita, Suster? Iya, Tuhan Yesus menasihati kita kapan saja. Kapan saja ya? Kapan Karena saja. memang beliau sayang sama kita. Sayang sama kita. Oke. Yang penting ya kita terbuka dengan Tuhan. Iya. Dan memang betul sahabat budaya, di sini memang betul-betul alamnya menyajikan yang namanya keheningan. Jadi kita bisa berdoa dengan kusuk, kita bisa bercurhat dengan Tuhan. Saya rasa sampai pasrah. Ini jalan menuju ke Gua Lourdes. Air suci Bapak Uskup tadi. Berarti dia dalam satu lokasi ya? Dalam satu lokasi tapi yang untuk Rumah tinggal tadi di bagian kiri. Oh ya, bagian Nanti kiri ya. akan ada di depan. Oh, berarti di sini Suster kurang, Suster harus taruh tambah plank atau pelang di sini. Iya, ada di sini. Oh ya, sudah ada sudah tempat ada, air suci. Ya. Misalnya gitu. Gua Maria. Seperti tadi Pak Robi katakan bahwa memang di sini harus jaga kebersihan. Iya, benar. Karena buanglah sampah pada Tempatnya. tempatnya. Di Tempat sini sampah sudah- disiapkan. Iya. Ya, tinggal kita membuang sampah-sampah kita di tempatnya. Iya. Oh, jadi sahabat budaya sekalian ya, kalau yang mau berziarah ke sini harus menaati aturan yang sudah ada. Contohnya di sini, tamu tidak diperkenankan untuk makan di sini. Makan di sini. Karena iya, ini adalah tempat suci. Tempat untuk berdoa. Iya. Ya. Dan di sini juga tempat untuk doa, bukan tempat untuk berekreasi. Ya, Iya. di sini sudah ada, Itu sudah diingatkan. diingatkan. Oh. Ya. Sahabat budaya, kita sudah berada di Gua Maria Lourdes, dan juga tepat langsung berada di Gua Maria Lourdes itu adalah sumur. Sumur ini yang digunakan Bapak Uskup selama hidup bersama keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Boleh Pak Robi ini
Oh ya. Kita buka dulu. Oke, boleh. Supaya bisa lihat sumur. Ini air Bapak. Ya. Di sini. Ya. Sahabat budaya, tepat berada di depan saya bersama Suster Sixta. Ini adalah sumur yang kita percaya air suci keluarnya dari sini. Dan sudah banyak peziarah yang menggunakan air ini untuk wujud intensi tertentu dan dikabulkan. Suster, kira-kira Suster bisa bercerita sedikit tidak bagaimana dulu Bapak Uskup bermain-main di sini, mungkin mandi atau bersendagura bersama keluarga mungkin di sini juga? Iya, artinya di tempat ini menurut cerita keluarga yang saya dengar juga keluarga bercerita bahwa di sumur ini dulu air minum untuk keluarga. Ini kan kerajaan. Iya. Lalu dulu masih kecil, Bapak Uskup ini senang sekali untuk bantu mama di dapur. Itu mama istri dari Bapak Raja tadi ya. Karena tante kandungnya sangat dekat sekali karena sudah menjadi anak angkat dan masih kecil datang di sini selalu ambil air ini. Lalu kalau ada satu keluarga juga bercerita bahwa dulu Bapak Uskup kan anak kecil, anak kecil itu kan suka main air, main lumpur, korek begini muncullah air ini, ya. Sehingga nama sampai hari ini bahwa air sumur Bapak Uskup. Air sumur Bapak Uskup. Ya. Dan air ini selama saya ada di sini, saya cerita pengalaman bahwa air ini banyak sekali membantu berbagai intensi orang yang datang. Karena termasuk kami juga kalau minum air ini. Hari intensi yang pertama itu pernah dulu ada yang orang gangguan jiwa, kita bantu. Pada tanggal 2 Juli 2019 itu kita bantu dia gangguan jiwa sampai yang keempat kali. Dan seorang ibu rumah tangga yang memang sangat berat sekali. Bahkan saat itu cara berpakaiannya juga kurang sopan, tetapi dengan kami bantu sambil berdoa dan minum air ini, berdoa kepada Tuhan dengan perantaran doa Bapak Uskup Agung Gabriel Manek. Ya puji Tuhan, dia sembuh. Dan sampai hari ini sudah menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan juga ada satu lagi anak laki-laki yang dia 9 tahun kena gangguan jiwa. Dan kami bantu juga dengan memberi air ini. Ya kita sambil berdoa tadi di kapela yang lama tadi itu. Dia juga sembuh. Dan masih begitu banyak yang lain. Misalnya eksem, itu bisa dan gampang sekali. Kita siram saja dan bahkan ada eksem yang menahun. Ya bertahun-tahun. Lalu juga ada satu yang HIV. Itu juga pernah. Mengambil air ini ya? Pakai air ini mandi dan minum gitu. Dengan air ini lalu masih banyak juga yang sakit-sakit dan lain. Kalau untuk yang ada selama ini yang mereka sharing itu bahwa yang tidak punya anak juga datang di tempat ini minum. Berarti yang tidak punya anak juga bisa ya? Bisa. Artinya dengan kepercayaan kepada Tuhan tadi, doa dan permintaan Bapak Uskup lalu minum dengan air suci ini. Kami sekarang menamakan bahwa air suci karena begitu banyak yang membantu. Dan para peziarah dari pagi sampai malam itu kita melayani tamu-tamu untuk datang ambil air ini, berbagai intensi mereka dan berbagai ada sakit atau keperluan lain. Baik. Suster, mungkin sebelum kita mengambil air ini, apa yang kita harus lakukan? Biasanya kalau datang itu berdoa dulu karena ada Bunda Maria. Ada Bunda penjaga ya di sini. Ada Bunda penjaga di sini, di depan gua Bunda Maria ini, gua Maria Lourdes. Santa Maria Lourdes. Begitu. Sebelum berdoa dulu, ada
berdoa dulu, Iya. lalu ambil air, Iya. lalu taruh di ada tempatnya Oh. di depan situ, Oh iya. di depan Bunda Maria. Iya. Setelah itu baru ya bawa. Iya. Ada doa lagi air itu. Ya. Oke. Baik suster, apakah air ini bisa dibawa pulang oleh para pesiara? Oh boleh. Dan tadi kalau yang ambil bukan ambil langsung di sumurnya, tetapi kita sudah kita alirkan langsung dengan dari keran ya? dari keran. Oh, sudah ada di ini, keran, ya, benar. di keran ini. Lalu ada juga yang memang suster karena kami ini betul-betul sakit berat atau misalnya pusing atau tadi yang sakit tadi gangguan jiwa Iya. tadi, kita bantu mandikan di sini karena di sini juga bisa siram saja, siram. Kita ambil, siram dia, guyur dia dengan air Bapak Uskup ini. Gitu, ya. Iya. Baik, suster. Berarti air ini sangat multifungsi ya suster? Ya. Selain untuk mengobati, untuk menenangkan, dan juga Ya. untuk membersihkan. Membersihkan. Iya, Oke. seperti itu. Oke, baik suster, terima kasih. Kita sudah berada di Gua Maria Gua Lourdes Maria. dan juga di depan Gua Maria Lourdes ini sendiri adalah sumur yang kita percayakan sebagai air suci bagi kita sendiri dan juga bagi umat lain Umat ya. lain, Jadi iya. ini universal. Jadi tidak serta-merta air ini diminum oleh umat Katolik saja, suster. Aneh begini Pak Robi, aneh tadi air ini siapa saja tadi yang percaya kepada Tuhan, Iya. tadi dengan perantara doa Bunda Maria dan doa Bapak Uskup Agung Gabriel Mane. Iya. Selama ini ya agama aneh tadi yang saudaraku yang juga yang Muslim, yang Protestan, lalu bahkan yang ada agama Hindu. Oh. Dulu waktu ada ya Pak Erik ya. Oh ya. Pak Robi. Oh ya, tahu? Pak Tentara. Pak Tentara ya. itu ya. Beliau juga datang, suster bolehkah kami ambil air ini? Saya boleh. Yang penting bawa Pak Erik. Iya. Percaya kepada Tuhan. Ya kan kita pun Tuhan yang sama. Iya. Akhirnya ya ambil dan waktu itu suster bagaimana caranya sama adik sama Pak Erik bisa kirim lewat Tiki. Dan iya. waktu itu karena ibunya mau melahirkan, Oh, iya. kita kirim ke sana dan saat itu katanya sebelum melahirkan disuruh Meminum, ya? ibunya minum. Oh. Dan ya puji Tuhan ya Lahirannya lahir dengan normal, baik, baik normal ya? dengan Wah. normal. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pendengar dan pemirsa RRI, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita di era situasi pandemi COVID-19, karena itu pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan adanya PPKM ini memberikan dampak di berbagai sektor, tidak saja sosial tetapi juga ekonomi, seperti yang dirasakan oleh pelaku UMKM yang ada di Atambua, Kabupaten Belu. Ini memberikan dampak karena dengan adanya pembatasan kegiatan juga memberikan dampak bagi pemasukan yang mereka peroleh setiap hari. Saya sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM, pengusaha mebel yang ada di Kota Atambua, Kabupaten Belu, Pak Aris Gariwu. Pak Aris, apa yang dirasakan selama ini dengan adanya pandemi COVID? Yang pasti omsetnya berkurang ya, tidak kalau sebelumnya biasanya kita ngirim barang ke timur itu karena barang kita ini sebenarnya kalau pembelian di sini kurang, biasanya kita kirimnya ke Timor Leste ya. Biasanya itu per minggu ya kisarannya sampai
10 atau bahkan bisa melonjak sampai 30. Tapi karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini itu sangat turunnya drastis sekali. Itu per minggu biasanya cuman paling naik dia 10 lah. 10 tempat tidur. Karena memang di sini permintaannya cuma tempat tidur. Jadi untuk omset pemasukan nih sebelumnya tuh berapa biasa perkiraan dapatnya tuh berapa? Kalau perkiraannya itu ya coba ibu hitung saja. Kalau misalkan dari satu tempat tidur diambil dengan 1 juta satu buah tempat tidur, kalau 30 berarti 30 juta ya. Kalau misalnya kurang dari itu jadi per minggunya jadi 10 ya berarti cuma 10 juta gitu. Jadi omsetnya menurun sekali. Menurun sekali. Strategi apa yang dilakukan untuk bertahan di era pandemi Covid ini? Strategi apa ya, cuman gimana ya, cuman ya bisa mengelola yang ada begitu. Ya dengan ya bertahan dengan apa yang ada, yang mau bikin apa lagi. Untuk pemesanan sendiri lewat mana biasanya? Itu kalau kita di sini ekspedisi itu juga kalau sudah di sana baru uangnya ditransfer gitu. Jadi bukan dibeli langsung dari sini, itu juga dari mereka setelah mereka bongkar barang di sana baru uangnya dikirim. Memberhentikan karyawan karena Covid ini atau seperti apa? Tidak memberhentikan, cuman memang keluar sendiri gitu. Kita tidak pernah memecat. Sebelumnya berapa orang? Sebelumnya kita ber-7 di sini ya. Cuman karena ya pemesanannya juga kurang, pengerjaannya juga jadi kebanyakan mengeluh, akhirnya mereka juga nganggur di sini. Jadi ya dengan sendirinya pergi gitu. Mengundurkan diri ya. Sisa kita di sini berempat. Sebagai pelaku UMKM apa yang diharapkan oleh Om Aris sendiri? Ya yang diharapkan ya tidak ada lain selain ya cepat pulih lah ini COVID ya. Pandemi COVID ini ya. Dengan itu ya mungkin bisa berjalan normal kembali seperti yang sebelum COVID ini. Demikian pendengar dan pemirsa yang disampaikan oleh salah satu pengusaha UMKM khususnya di Mebel Air, bagaimana omsetnya berkurang setelah adanya pandemi COVID-19, dan kita berharap pemberlakuan PPKM juga dilonggarkan oleh pemerintah sehingga tidak terlalu memberikan dampak bagi mereka para pelaku usaha kecil dan menengah khususnya yang ada di Atamboa, Kabupaten Belu. Demikian saya Febi Leolede mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Sahabat perempuan Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur yang saya kasihi. Saat ini kita dihadapkan pada ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan virus corona ini akan berakhir. Kita juga tidak tahu kapan vaksin virus corona ditemukan. Di lain sisi, kehidupan kita harus terus berkelanjutan. Kebutuhan akan hidup akan terus berlangsung. Roda kehidupan harus terus berjalan. Untuk itu, saya mengajak para perempuan hebat di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, berkomitmen, bersatu padu, mulai dari sekarang, mulai dari keluarga, merubah perilaku kita menjadi lebih disiplin dan taat. Patuhi aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan cara selalu hidup sehat, selalu cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, dan tidak kontak fisik. Mari kita bersama-sama menjaga Nusa Tenggara Timur tetap sehat dan produktif. Kita pasti bisa. Nusa Tenggara Timur pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Saya, Juli Sutrisno Laiskodat, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Ini Parowi, selain tadi tempat ini, ini juga ke sana ini lokasinya biara. Oh ya, lokasi biara ya. Jadi dan sudah luas sampai sini, Suster? Luas, ya kurang lebih 1 hektar di sebelah ini. Kita betul-betul di sini kita menjaga
pohon-pohon tidak boleh ditebang, ya. Dan kita harus selalu menanam supaya air Bapak Uskup ya tetap ada dan kita menciptakan satu kesejukan di tempat ini. Berarti tempat ini tetap asri ya, karena Tetap memang banyak asri. pohon, banyak yang ditanam. Ya. Dan tidak sembarang ditebang ya, Suster? Oh tidak sembarang. Ya, lalu bunga-bunga juga ya boleh dipandang, boleh, nah, tapi jangan tidak boleh diambil. dipetik. Jangan diambil. Iya, Kalau benar, boleh benar. datang ya, kalau punya bunga lebih di rumah boleh tanam, Ake bantu. Oh, berarti tidak serta-merta ini bukan saja menjadi milik PRR, tetapi menjadi milik semua orang Milik ya, semua milik kita orang. bersama. Iya, iya. Dengan Oke. sekarang juga ada PRR awam itu namanya Sahabat Monsinyur Gabriel Manik. Wow. SPD, iya. Oh, jadi PRR sudah punya kerabat Punya ya? Kerabat, Iya, awamnya PRR itu awamnya yang PRR itu. Oh, diberi nama Sahabat Monsinyur Gabriel Manik. Oh ya, Iya. SMGM ya. SMGM. Iya, memang akhir-akhir ini saya mendengar bahwa SMGM itu sendiri sudah mulai merambah ke seluruh penjuru Indonesia. Bahkan ada juga yang di luar negeri ya, Suster? Betul sekali. Iya, seperti di Dili. Di Dili. Ya, iya. di Dili ya, di Dili sudah ada beberapa komunitas. Kira-kira yang bisa Suster ceritakan sedikit tentang SMGM itu bagaimana, Suster? Ya, kalau SMGM itu ada Sahabat Monsinyur Gabriel Manik itu adalah awamnya PRR. Iya. Itu didirikan ketua umum sekarang ini adalah Pak Luki dan juga beberapa tim termasuk Pak Edi. Iya. Itu tinggal mereka itu di Surabaya. Oh, jadi di Surabaya. Di Surabaya dan didirikan pada tanggal 25 April tahun 2017. 2017. Iya. Berarti baru-baru ini saja ya, Suster, Baru, usianya ya? ya baru. Oh, iya. Lalu sekarang mereka sudah banyak anggota, kurang lebih 3.000-an. 3.000-an dengan berapa komunitas? Kalau Suster, kira-kira? komunitas cabang kurang lebih 81. 81. Dan ada yang sudah resmi, Iya. ya 50-an. Ya, 50-an, iya. Ya, atau perlu juga tahu Iya, ya. sama Suster. Oke, Ah. Suster, kita Oh, sudah iya. sampai di tempat dikuburnya ya, Ari-Ari. Bapak Oke, Uskup. kita boleh Di masuk tempatnya. nih. Oh, boleh. Nih. Dari sini saja, gitu. Karena ada angin di sana. Oh, boleh. Oke. Suster, kalau boleh tahu, kira-kira di sini nih apa yang harus kita lakukan? Ya, di sini ini adalah tempat kudus ya, karena hari-hari Bapak Uskup dikuburkan tempat ini. Dan dulu cerita keluarga bahwa ini dulu rumahnya Uskup. Dan ini adalah kompleks. Ini adalah kompleks kompleks perumahan Cina. Oh, di sini dulu, ya? iya. Dan juga ini adalah kompleks Istana Raja. Ya, Istana Raja. Dan di tempat ini ya kita juga berdoa. Tadi yang saya katakan bahwa kita datang dengan khusyuk, dengan tenang, ya. Berdoa kepada Tuhan, minta dengan perantaran doa Bapak Uskup Gabriel Manik. Ya. Jadi selain di kapela, selain di depan Gua Maria, selain kita meminum air suci, Ya. Tempat dikuburkannya Ari-Ari ini juga menjadi salah satu tempat doa ya. Betul, iya, tempat doa. Berarti bagi mereka yang percaya mujizat itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Amin. Ya, itu kan. Suster, kalau misalnya kita masuk ke lokasi ini, kita punya niat untuk datang ke kapela, berkunjung ke kapela, berkunjung ke gua. Kira-kira persembahan apa yang kita harus bawa? Ya, kalau selama ini yang dibawa ya hatimu dulu. Yang datang berdoa itu kan persiapan hatimu. Lalu intensimu kan dari rumah, ya intensimu. Parobi artinya ada siapa saja yang datang itu bang. Intensi itu sudah siap dari rumah untuk apa begitu. Entah untuk keluarga ataukah ya untuk kesembuhan dari sakit atau kesulitan apa saja itu. Nah, itu persiapan hati. Lalu untuk persembahan ya ada yang bawa lilin begitu. Nah, untuk datang untuk berdoa. Oke. Iya. Jadi misalnya kalau selain lilin ada yang membawa makanan, ada yang membawa
amplop, mungkin amplop itu sudah ditulis dalam intensinya. Kira-kira kita harus taruhnya di mana? Kalau itu di kapela, biasanya tadi di kapela pertama atau kedua. Oh, kapela pertama atau kedua ya. Berarti sudah disiapkan kotak sudah intensinya. Ada kotak ya. Itu juga memberi ya dari hatimu. Ya, suster-suster kami tidak pernah memaksa untuk kamu harus memberi, tidak. Selama ini tidak pernah gitu. Ya. Kita kan ya melayani Tuhan, melayani sesama, betul-betul dengan hati, karena memang yang datang ini ya, dia mau, dia butuh satu keheningan, dia butuh untuk waktunya untuk berdoa di tempat ini, dia menimba satu kekuatan dari Allah sendiri. Ya. Kira-kira kita juga ya kita senang, kita yang di sini yang melayani, kita tidak pernah mengatakan saya capek atau bersunat, tidak, kami juga gembira saja ya, yang datang, setiap tamu yang datang. Siapa saja yang datang, baik yang anak kecil, yang besar, yang dewasa, muda, yang tua ya. Yang muda dan tua, agama apa saja kami bahagia sekali, kami terima semuanya. Berarti istilahnya dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara, ya, karena kita ini semua adalah bersaudara. Iya, baik, Ustaz. Ustaz, kira-kira pernah merasa bosan tidak dengan pesiarah yang datang? Pengalaman saya belum pernah merasa bosan. Iya, saya belum pernah merasa bosan, dan saya bangga. Saya senang, saya semangat karena sesama saudara-saudara saya itu adalah walaupun dalam kesibukan apapun, tapi dia punya waktu, dia menciptakan waktunya untuk dekat dengan Tuhan, untuk berdoa. Ya. Suster, kapan waktunya kapela ini dibuka untuk pesiara? Misalnya pada waktu tertentu, misalnya hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur. Apakah pada hari-hari yang saya sebutkan tadi ditutup atau bagaimana? Kalau kita buka dari hari Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu ya? Semuanya kita terbuka. Berarti terbuka sepanjang tahun. Iya. Tidak pernah ditutup. Baik. Jadi sahabat budaya, bagi pesiar yang ingin bersiarah ke sini, Kapela Monsinyur Gabriel Manek terbuka untuk umum, bersifat universal, terbuka 24 jam, susternya juga tidak pernah bosan dan susternya santai di sini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini saat yang tepat untuk tetap sehat, lindungi diri kita dan keluarga. Kita bisa melawan virus yang menyerang, menghadapi semua rintangan menghadap. Ingat selalu pesan RRI, jangan lupa terus jaga diri kita. Pakai maskermu, gunakan selalu, cuci tanganmu setiap waktu, jaga jarakmu, kuatkan imunmu. Bersama RRI kita tangguh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan siap divaksin. Kita tangguh. Bagimu negeri, jiwa raga kami.
Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dengan 4 pilar kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih di obrolan budaya RRI.net, Suster kita boleh melanjutkan ya? Boleh. Suster, dari lokasi yang ada saat ini, apa yang masih akan Suster benahi ke depannya? Ya, untuk sekarang artinya tadi kapela sudah ada, Ya. juga tempat gua tadi juga sudah. Tetapi tinggal saja kami masih membenahi ya keindahannya, menambah lagi supaya lebih menarik lagi, ditata baik lagi. Dan yang paling penting sekarang karena begitu banyak tamu yang datang di tempat ini, lalu kami belum punya tempat penginapan. Jadi boleh Suster, katakan rumah retret ya, gitu, ya agak belum. kewalahan sedikit ya dengan Kewalahan, yang namanya ya. pesiaran. Karena sering kali itu tamu datang, bahkan ada rombongan Suster kami 100 orang pesan rumah. Suster kami 50 orang, bahkan juga ada yang Suster ya ada kelompok kecil begitu. Lalu kami mengatakan bahwa boleh saja tinggal di tempat ini, hanya kami belum punya rumah. Tetapi dengan itu ya kebutuhan kongregasi, kebutuhan umat yang datang, maka kami mulai bangun. Ada di sebelah sana ini Pak Robi. Oh iya. Mulai baru fondasi. Berarti arah barat dari kapela utama ya? Arah barat kapela Ya, utama, ya kanan dari kita, Ya. dari ini pondok. Itu kira-kira besarnya berapa Suster ukurannya? Ukurannya itu ada ya 16 meter kali 40 dan di dalamnya itu ya, bisa tampung untuk 100 orang, untuk 100 orang tamu. Dan ya ada kamar makannya nanti, lalu ada aulanya begitu. Dan kita punya rencana memang dari kongregasi kami punya rencana bahwa tempat ini adalah rumah tempat siarah. Kalau ada orang yang mau punya kegiatan, karena tempat ini ada selain tadi tempat untuk berdoa, bisa juga terbuka untuk acara-acara lain. Dalam arti misalnya ada yang mau pernikahan di tempat ini, sehingga kita buat satu paket. Jadi ceritanya seperti aula serbaguna ya? Ya, aula serbaguna, lalu kapelanya boleh nikah di kapela tadi, lalu kita siapkan dekorasinya, siapkan juga untuk cateringnya, makan minumnya, ya. Lalu kita siap dan aulanya dan tempat nginapnya juga kita siap. Berarti bisa menyewakan yang namanya event organizer ya, Oh, Suster? iya, Untuk event apa saja? Event apa saja, begitu. Baik. Oke, Suster, yang terakhir mungkin pesan yang ingin Suster sampaikan? Oke, baik. Kepada ya publik, terima kasih banyak ya hari ini sudah kunjung kami di tempat ini. Kita boleh katakan kerjasama, dan pesan kami adalah tempat ini adalah terbuka untuk umum. Siapa saja untuk datang
mau berdoa di tempat ini, selamat datang. Lalu punya kebutuhan atau intensimu apa saja, tadi selain yang saya sharingkan, bahwa ya kita sama-sama berdoa kepada Tuhan melalui doa Bapak Uskup Agung Gabriel Manek SPD. Kita yakin Tuhan akan membantu dan wujud-wujudmu Tuhan akan mengabulkannya. Yang penting bahwa kita sungguh-sungguh dari hati yang ikhlas, terbuka hati kepada Tuhan, engkau meminta. Karena dalam sabda Tuhan katakan bahwa mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat. Dan di tempat ini siapa saja boleh datang, kami para suster selalu menerimamu kapan saja, kami membuka waktu untuk 24 jam. Terima kasih. Sahabat budaya, dengan berakhirnya pesan Suster Sikta tadi selaku pemimpin komunitas Maria Protegente di bawah perlindungan Bunda Maria, maka berakhir sudah obrolan budaya kita di RRI. Dari Kapela, Monsinyur Gabriel Manek, saya dan Suster Sikta mohon pamit undur diri untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Aduh, anak. Suster, beberapa gambar. Anak, iya. Rekaman.